Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang menghidupkan hati, menuntun langkah dan menyinari jiwa dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya dengan ketakwaan hidup seorang hamba menjadi lebih terarah. Langkah kakinya akan jelas menuntun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan ketakwaan sebuah negeri akan menjadi lebih tentram, lebih adil, lebih dicurahkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau penduduk suatu negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk suatu negeri benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan, mencurahkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Maka barang siapa yang benar-benar menginternalisasikan ketakwaan di dalam dirinya, sungguh berarti Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencurahkan keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan menuntun langkah hidupnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperkenankannya berjalan menuju keharibaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila negeri kita, negara kita ingin diberkahi sebagaimana janji Allah di ayat yang tadi khatib sampaikan, maka ada satu variabel yang harus dipenuhi dalam masalah iman dan ketakwaan. Harus ada satu sisi yang harus benar-benar diimplementasikan keimanan dan ketakwaan di dalamnya. Variabel itu adalah keluarga. Sebab keluarga adalah pondasi utama sebuah negara. Keluarga adalah pondasi yang harus benar-benar ditegakkan dalam sebuah negeri. Manakala keluarga menerapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah bangsa, sebuah negara pasti akan berdiri tegak di atas kemuliaan, pasti akan berdiri tegak di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika sebuah negeri, sebuah bangsa justru jauh dari nilai-nilai ajaran Islam, sebuah negeri, sebuah bangsa, keluarga-keluarganya jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah negeri akan mengalami tatanan masyarakat yang porak-poranda. Oleh karena itu, Islam benar-benar menempatkan keluarga sebagai tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, tempat pertama untuk menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan keluarga merupakan tempat pertama dan paling utama untuk melatih bagaimana amanah kehidupan yang sesungguhnya. Untuk itu Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum ahli, orikum ahlihi, wa ana khairi ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat terbaik untuk keluarganya. Dan kata Nabi SAW, aku adalah orang terbaik untuk keluargaku sendiri. Keluarga terbaik adalah keluarga Qur'ani, keluarga yang menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalamnya.
Tentu keluarga Qur'ani ini bukan hanya sebatas keluarga yang setiap hari membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas keluarga yang setiap hari menghafalkan Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, berapa banyak orang membaca Al-Quran, berapa banyak orang hafal Al-Quran, tetapi Al-Quran itu hanya sampai pada kerongkongannya, tidak sampai pada hatinya. Maka Al-Quran ini tidak hanya sekedar dibaca secara tekstual, lebih dari itu, Al-Quran harus dipahami secara kontekstual. Keluarga Qur'ani berarti keluarga yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan juga mendidik. Mereka membangun rumah tangganya di atas kasih sayang bukan amarah. Mereka membangun rumah tangganya di atas nasihat bukan caci maki. Dan mereka membangun keluarganya di atas ketaatan bukan kelalaian. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana keluarga yang penuh dengan ketenangan, bagaimana keluarga yang penuh dengan sakinah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri, yaitu manusia, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kalian rasa kasih dan juga sayang. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas suami, tugas seorang ayah sebagai imam dalam keluarga bukan untuk berkuasa secara semena-mena, tetapi sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, kita diberikan amanah untuk menuntun keluarga dengan kasih dan tanggung jawab. Begitu juga seorang istri. Seorang istri bukan hanya sebagai penjaga rumah, bukan hanya untuk mengurus dapur. Lebih dari itu, seorang istri, seorang ibu adalah madrasatul ula, pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Dia adalah orang yang menciptakan generasi terbaik. Generasi terbaik lahir dari para ibu yang baik, dari para istri yang baik, yang mana mereka mendidik anak-anaknya dengan baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan begitu, generasi Qur'ani akan benar-benar hadir dari suami dan istri yang soleh dan solehah. Anak-anak yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dini, dan juga anak-anak yang tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mereka menjadikan sholat dan tilawatil Quran sebagai kebiasaan. Dan ini adalah tanggung jawab para ayah, tanggung jawab seorang suami kepala rumah tangga untuk membiasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wa'mur ahlaka bis salati wastabir. Dan perintahkanlah keluarga kalian untuk menegakkan salat, dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Sesungguhnya bukan kalian yang memberikan rezeki kepada Allah, tapi Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatul lil muttaqin. Kamilah, kata Allah, dan kesudahan itu akibatnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang tadi khatib bacakan, bahwasanya tugas seorang ayah, tugas pemimpin kepala keluarga bukan hanya sebatas mencari nafkah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan materi kepada anak dan istrinya, tapi lebih dari itu, kita sebagai kepala keluarga memikul amanah yang sangat besar, yaitu menjaga supaya keluarga kita tetap mengerjakan sholat, menumbuhkan semangat ibadah mereka, dan juga memastikan setiap anggota keluarga kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal kepada Tuhannya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah rumah tangga yang di dalamnya dibiasakan untuk mengerjakan sholat, yang di dalamnya dibiasakan untuk tilawatil Quran, tadabbur Al-Quran, maka di dalam rumahnya itu akan dipenuhi sakinah, yaitu ketenangan, keberkahan, dan juga cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sebuah keluarga yang di dalamnya lalai dari sholat, yang di dalamnya tidak menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarga tersebut akan kehilangan arah,
jauh dari ketenangan, dan juga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh karena itu, bila kita ingin melihat bagaimana masa depan bangsa ini jauh lebih baik, maka kita mulai dari keluarga kita. Tegakkan kedamaian itu dengan ibadah. Tegakkan ketentraman itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila semua keluarga di republik ini kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan menerapkan nilai-nilai ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat dipastikan insyaallah taala negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri idaman, negeri yang aman, adil, damai, dan juga negeri yang menjadi impian kita semua. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jadikan keluarga kita di rumah menjadi keluarga dengan taman-taman keimanan. Kita jadikan rumah kita sebagai rumah yang selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan diabaikan. Jadikan rumah kita menjadi rumah yang terbiasa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terbiasa dengan kelalaian. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah yang anak-anak tumbuh di dalamnya dengan adab, kemudian dengan ilmu, dengan cinta, dan juga jadikan keluarga kita di rumah tumbuh dengan iman sebelum ambisi terhadap dunia. Jika semua rumah tangga di Indonesia, di Republik ini menjadi keluarga yang Qur'ani, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang diberkahi, negeri yang dinaungi rahmat Allah di langit maupun di bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Udullaha yastajib lakum.